Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini adalah pertemuan yang khusus untuk mereka yang mengambil bimbingan skripsi. Tesis juga boleh. Waktu Anda membuat proposal sudah dibahas di mata kuliah proposal, mungkin Anda sudah yakin terhadap apa yang akan diteliti, kemudian ketemu dengan dosen pembimbing Anda, maka nanti yang akan dibahas tentunya judul. Judul ini menjadi sangat penting. Ketika judulnya dibaca, kemudian masuk pada latar belakang, ada persoalan yang seringkali itu akan menemukan banyak hal yang menjadi beban Anda. Karena seringkali di dalam penulisan latar belakang itu tidak langsung mencerminkan pada judul. Karena apa? Anda baca buku, kemudian melihat sesuatu yang menarik. Wah, ini apalagi baca buku undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kebudayaan itu wajib untuk dilestarikan. Padahal penelitian Anda ingin mendeskripsikan tentang bentuk seni pertunjukan. Itu sudah terlalu jauh apa yang ingin disampaikan. Sehingga itu menjadi kendala utama. Seringkali Anda juga akan membaca buku yang bukunya tidak terkait dengan apa yang ingin Anda bahas. Anda membahas tentang perkembangan seni pertunjukan, tetapi yang dibaca buku tentang filsafat, nggak nyambung. Taruh lagi. Kemudian banyak hal yang seringkali Anda susah menemukan. Karena apa? Anda tidak sangat tahu persoalan di lapangan. Di lapangan seperti apa Anda tidak membayangkan. Tetapi waktu menulis proposal, Anda hanya memikirkan sebenarnya apa yang ingin Anda teliti. Keinginan itu yang menjadi kendala. Saya ingin meneliti ini, saya ingin meneliti itu. Banyak buku yang terus dibaca, kemudian dipupuk, kemudian Anda menjadi bingung sendiri. Terus kemudian berhari-hari memikirkan, kemudian ketemu dosen pembimbing lagi, dan dosen pembimbingnya tidak pernah bisa tahu sebenarnya Anda mau meneliti apa. Persoalan ini sangat utama dan seringkali menjadi membingungkan. Anda bingung, dosen pembimbingnya juga sangat bingung. Pulang kembali lagi, datang pulang, kemudian Anda menjadi repot sendiri, kemudian tidak ketemu, belum sampai mencapai pada persoalan yang ingin Anda teliti. Karena apa? Anda sangat tidak tahu betul sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa. Anda seringkali hanya ke perpustakaan, baca buku, kemudian buku ini menjadi seolah-olah yang ingin bisa memecahkan persoalan Anda. Memang buku bisa menjadi salah satu penolong kita, tetapi untuk penelitian seringkali tidak menjadi utama. Dan saya tidak menganjurkan Anda tidak membaca buku, tetapi membaca buku itu juga menjadi kendala yang sangat utama. Kenapa Anda tidak pernah tahu lapangan?
karena Anda tidak membaca jurnal. Untuk mewakili kita tahu persoalan di lapangan adalah penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Maka itu sangat membantu. Seringkali Anda pulang membaca buku lagi, ditaruh. Buku Anda menjadi tumbuhan, tetapi satupun jurnal tidak dibaca. Hal semacam ini terlihat tampak sangat terlihat pada Anda mengungkapkan, menguraikan di pendahuluan. Pendahuluan ini sebenarnya menjadi kunci utama untuk memasuki persoalan. Bagaimana terus selanjutnya kita harus bisa memecahkan persoalan ini? Kembalilah, Anda coba lagi kembali pada persoalan. Bisa berangkat dari keinginan. Anda boleh ingin meneliti ini, ingin meneliti itu, ingin dengar temannya punya persoalan ini. Saya mau meneliti tentang tari di Banyuwangi. Oh, menarik. Saya juga ingin meneliti tari di daerah saya, Tulungagung. Kemudian mahasiswa dari NTT, oh saya juga ingin meneliti tarian di daerah saya di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di dalamnya Anda tidak pernah tahu sebenarnya apa persoalan tarian atau kesenian atau pertunjukan yang ada di daerah Anda sendiri. Karena Anda datang belajar adalah berbekal keinginan, tetapi tidak pernah mengalami apa yang sedang terjadi. Anda terus berusaha ke perpustakaan, baca buku, dipinjam satu, kemudian lagi dipinjam lagi, kemudian besok lagi pinjam lagi. Tetapi buku-buku ini sebenarnya tidak membantu sama sekali. Banyak kutipan yang dimasukkan di dalam pendahuluan, tapi kutipan-kutipan itu sifatnya umum, menunjukkan bahwa kekayaan budaya Indonesia itu dilihat dari segi antropologi, dari segi sosiologi, dari segi histori, dari aspek-aspek tertentu yang menunjukkan bahwa kesenian, seni pertunjukan di Indonesia itu sudah sangat kaya, sudah ratusan tahun, sudah berabad-abad tumbuh dan dianggap menjadi tua. Kemudian persoalan Anda apa? Ini yang menjadi seringkali membingungkan. Ketika Anda datang lagi ke pembimbing, kemudian pembimbing mencermati lagi pada bagian yang akan memasuki persoalan penelitian. Pertanyaan tentang penelitian itu sendiri, Anda tidak mengakhiri dengan apa sebenarnya keinginan dan tujuan yang ingin Anda lakukan. Kembali lagi, karena Anda membaca buku, Anda tahu dari buku-buku yang sedang Anda baca, dan semuanya buku ini umum semuanya sifatnya. Tidak pernah sangat jelas tentang kesenian atau seni pertunjukan yang ada di daerah Anda sendiri. Persoalan-persoalan itu terus menghantui dan akan menjadi kendala untuk Anda ingin memasuki pada persoalan. Anda belum memasuki persoalan, masih di dalam pendahuluan. Ini sangat berat dan sangat berat sekali. Ketika hal semacam itu terlebih, Anda akan dihantui dengan keengganan untuk bertemu lagi dengan pembimbing. Persoalannya akan kembali lagi bahwa sebenarnya ketidaktahuan secara jelas apa yang sedang ingin Anda teliti. Kembali lagi, Anda membaca buku, kemudian membaca lagi, kemudian membaca lagi. Tumpuan buku-buku ini menjadi sangat membingungkan. Anda bingung dan pembimbing juga bingung. Persoalannya sebenarnya pada peneliti sendiri.
karena Anda berada di satu wilayah yang waktu itu antara sudah selesai menempuh perkuliahan dan akan menyelesaikan. Sebenarnya skala psikologi di situ. Anda berkeinginan keras untuk cepat selesai, tapi Anda tidak siap untuk memasuki wilayah menerapkan berbagai ilmu yang sudah Anda terima. Jika mata kuliah yang sudah didapatkan itu sama sekali tidak membantu Anda. Kembali lagi Anda kalau bertemu dengan teman kemudian disapa dan ditanyakan mau kemana, ke perpustakaan, ngapain, baca buku. Anda baca buku lagi, Anda kemudian baca buku lagi, baca buku lagi. Dalam kondisi semacam ini sebenarnya Anda tidak harus dihantui dengan perasaan bersalah bahwa Anda tidak pernah membaca buku. Buku ini dibaca ketika Anda ingin mendapatkan satu solusi sebenarnya apa yang ingin bisa menolong Anda. Setelah Anda jelas apa yang ingin diteliti, maka apa yang dilakukan untuk memperbaiki pendahuluan ini? Anda harus kembali untuk mencari tahu tentang subjek penelitian. Anda datang kemudian melakukan pengamatan langsung menjadi dasar utama sebenarnya ingin diteliti apa. Banyak persoalan yang seringkali terjadi semacam itu. Anda tidak melakukan action research-nya dulu, penelitiannya, pendahuluannya dulu. Ketika Anda masuk pada persoalan, kemudian Anda tahu persoalan, bahwa seni pertunjukan di daerah A itu sedang dalam kondisi tertentu. Apakah itu tidak dilestarikan? Apakah itu sudah beralih fungsi? Ataukah ada perubahan tertentu? Kemudian dituliskan. Dan kemudian di akhir akan memasuki persoalan bahwa dinyatakan berdasarkan berbagai jurnal yang telah membicarakan tentang kesenian di daerah A, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya ingin Anda kemukakan. Dan di sini akan menjadi dasar pertanyaan penelitian yang ingin diajukan. Sehingga Anda tidak perlu menyusun buku yang begitu banyak, kemudian diturunkan satu persatu, tidak menjadi beban, tidak menjadi kendala utama di sini. Kemudian kembali lagi, kemudian Anda bisa lebih ringan, bacanya lebih santai, kemudian pikirannya lebih fresh, kemudian Anda bisa tidur dengan nyenyak, Anda bisa memikirkan lebih jelas, Anda bisa mulai mencari tahu sebenarnya persoalan yang sudah Anda temukan itu akan dipecahkan dengan teori apa. Teorinya akan dicari di mana? Dicari di Anda baca yang terkait dengan teori-teori yang ingin menjadi jawaban untuk memecahkan. Tidak ada di sini, diletakkan. Jangan ditumpuk di sini, disingkirkan. Maka Anda akan mendapatkan buku yang lain yang kemungkinan di dalam ini ada jalan keluarnya. Maka dari situ Anda bisa lebih ringan, Anda bisa lebih santai tanpa harus menumpuk buku tinggi-tinggi, dan Anda bisa tidur nyenyak. Besok akan menemui dosen pembimbing dengan tanpa ada beban yang menghantui Anda, bahwa
apa yang Anda ingin lakukan sudah jelas. Demikianlah pengantar ini bagi mereka yang sedang mengambil mata kuliah skripsi. Lakukan apa yang sudah saya bicarakan. Tentunya banyak hal yang secara lebih detail Anda tidak paham, silahkan Anda berikan komentar di bawah ini. Tentunya banyak hal yang ingin diketahui, tidak hanya untuk mahasiswa program studi pendidikan seni tari dan musik jurusan seni dan desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Mahasiswa di tempat-tempat lain yang mengambil skripsi tentang seni pertunjukan, Anda bisa berkonsultasi. Anda punya waktu banyak, belajar di rumah, kemudian saya mengajar dari rumah. Demikianlah pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.